konsumsi protein hewani asal ternak di Indonesia termasuk yang terendah di ASEAN, ya. Yang kita kalahkan kelihatannya hanya Timor Leste, tapi itu juga belum tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang saya hormati, Bapak pimpinan wilayah daerah ya Kota Makassar yang saya hormati, hadirin hadirat yang saya banggakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah diundang di forum ini untuk menyampaikan sedikit pengetahuan kami terkait dengan ibadah kurban dalam perspektif ekonomi dan sosial. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak terbiasa dan saya rasanya agak kikuk duduk di hadapan para kiai, para ustaz hari ini, karena yang biasanya kami hadapi adalah mahasiswa-mahasiswa di kampus yang saya tidak tahu kenapa hari ini begitu berat rasanya menyampaikan hal-hal yang mungkin saja dalam pikiran saya bahwa apa yang saya sampaikan itu pada dasarnya Bapak Ibu sekalian belum sampai ke sana. Yang pertama, karena waktunya saya kira sangat pendek. Yang pertama bahwa di Indonesia saat ini kita butuh atau kita menghabiskan hewan kurban. Ya, karena kita bicara ekonomi, maka saya akan langsung bicara bahwa ibadah kurban ini pada dasarnya adalah ibadah yang unik dan yang uniknya adalah bahwa ada sesuatu yang dikorbankan, yaitu ternak. Dan dalam hal ini, dan ini saya kira menunjukkan bahwa ternak ini punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya ingin garis bawahi bahwa kalau kita lihat jumlah yang disiapkan pemerintah tahun ini berdasarkan prediksi dari tahun-tahun yang lalu, tahun ini diperkirakan kebutuhan kita ada pada angka 800.000 ekor sapi dan sekitar 1,3-1,4 kira-kira kambing. Tahun lalu kita mencapai sedikit di bawahnya dan itu menjadikan banyak di antara hewan-hewan kurban yang disiapkan oleh petani kita rupanya tidak terserap oleh pasar. Dan tentunya ini kalau dikatakan merugikan juga tidak, ya, tetapi ini mengurangi pendapatan yang harusnya didapatkan oleh petani-petani kita yang tidak lain adalah saudara-saudara muslim kita. Ya, Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa harga daging, kalau kita setarakan daging untuk hewan kurban itu setara dengan sekitar 150.000 sampai 160.000 per kilo. Sementara kalau dipotong sebagai konsumsi rumah tangga untuk bahan bakso nilainya hanya 110.000. Dari sisi ini saja kita telah membantu saudara-saudara kita untuk mendapatkan pendapatan yang wajar mereka dapatkan. Itu satu. Yang kedua, saya ingin menggarisbawahi sedikit data-data terkait dengan ketersediaan kurban ini. Kalau saya mengatakan tadi bahwa ada 800.000 kira-kira, atau taruhlah kita angka tahun lalu 700.000, maka ini kan dikorbankan oleh kurang lebih 5 juta rumah tangga. Jadi ada 5 juta rumah tangga yang berkorban, yang butuh sapi sekitar 700.000 ekor di tahun yang lalu, atau sekitar kalau naik 5% tahun ini. Ditambah dengan kurban kambing domba, saya kira jumlahnya akan mencapai
angka sekitar 7 juta rumah tangga. Ya, dengan jumlah itu saya kira kita bisa menghitung bahwa rumah tangga muslim di Indonesia saya kira ada di angka sekitar 60 jutaan, sekitar 50 sampai 60 jutaan. Artinya ada sekitar hampir 10% dari rumah tangga muslim ini telah melaksanakan ibadah kurban. Dan saya kira potensi meningkatkan, kalau kita ingin meningkatkan itu cukup besar. Sisa bagaimana melakukan manajemen kurban yang kira-kira mudah bagi tiap rumah tangga untuk melakukannya. Nah, kemudian dari jumlah ini saya kira kalau ada 800.000, taruhlah 700.000 tadi, itu kira-kira akan mendapatkan penerima kurban, ya. Kalau rata-rata kita, kalau salah hitungan kami, setiap satu ekor sapi itu bisa dibagi ke dalam 35 sampai 50 penerima kurban di luar pekurbannya. Sehingga kalau kita bulatkan taruhlah 50 rumah tangga. Maka pada dasarnya 700.000 ini akan menghasilkan jumlah yang melebihi daripada rumah tangga yang ada. Artinya dari segi sosial nanti kita akan lihat bahwa ini sangat bermanfaat di dalam peningkatan konsumsi protein yang pada dasarnya Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan bahwa konsumsi protein hewani asal ternak di Indonesia termasuk yang terendah di ASEAN, ya. Yang kita kalahkan kelihatannya hanya Timor Leste, tapi itu juga belum tentu. Karena kalau kami lihat di Timor Leste, mereka memang tidak memotong broiler, tetapi mereka makan dengan apa yang mereka pelihara, sehingga mungkin saja lebih tinggi. Saya kembali Bapak Ibu sekalian bahwa upaya pemenuhan daripada konsumsi ini saya kira sangat penting, karena kenyataannya di kita angka stunting itu cukup tinggi dan itu hanya bisa diselesaikan dengan konsumsi pada ibu-ibunya, pada generasi yang di atasnya, bukan pada anak-anaknya. Saya kira menurut ilmu pengetahuan yang kami pelajari di peternakan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau mau melahirkan anak sapi yang besar yang tidak akan mengalami stunting, itu adalah induknya lah yang harus memperoleh makanan yang baik pada waktu bunting, pada waktu persiapan melahirkan. Dan saya kira ini berlaku juga pada manusia. Mudah-mudahan di sini ada dokter yang bisa nanti menyampaikan apakah yang kami sampaikan ini benar adanya, tapi seperti itulah di ilmu hewani. Nah, oleh karena itu saya kira Bapak Ibu sekalian, kalau dalam perspektif ekonomi, saya kira efek kurban ini sangat luar biasa. 700.000 kalau angka itu yang kita pakai kali 20 juta kan ada 14 triliun. 14 triliun nilai sapi yang kita kurbankan setiap tahun, ditambah dengan nilai dari kambing domba. Tadi angka domba itu adalah sekitar 1,3-1,4. Kalau itu bernilai 4 juta, karena sekarang saya kira di Sulsel kambing yang paling murah adalah 3 juta. Di Jawa rata-rata sudah jauh lebih tinggi. Kalau itu kita nilai, maka angka 20 triliun nilai kurban itu sebenarnya kecil. Artinya kalau kita lihat dari pergerakan nilai ekonominya sangat besar. Dan itu menyumbang, Bapak Ibu sekalian, itu menyumbang PDRB nasional kita, produk domestik kita dari sektor pertanian, dari sektor peternakan itu hampir 50%. Kenapa saya katakan 50%? Karena nilai dari kurban lebih tinggi dari nilai yang kita konsumsi. Yang kita konsumsi untuk sapi, ayam, dan yang sehari-hari, itu jumlahnya menurut data yang ada adalah sekitar 700.000 ton. Itu nilainya hampir sama dengan nilai kurban meskipun jumlahnya lebih besar dari segi tonase. Tapi dari segi nilai yang diperoleh oleh petani jauh lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena
Tadi sapi-sapi yang dijadikan kurban adalah 98% itu adalah dari hasil peternak. Hanya 2% yang dihasilkan dari industri, dari peternakan besar. Peternakan besar sapi kita itu fokus pada bagaimana memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan kantin. Sementara untuk kebutuhan kurban, hampir 50%-nya disuplai dari petani. Menurut saya hampir 50% produksi kita lari ke kurban. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa saksikan bahwa di RPH-RPH kita di daerah produksi Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah yang dipotong itu adalah kebanyakan sapi betina. Kenapa? Karena sapi jantannya adalah disiapkan untuk kurban. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan, ini saya kira hanya pengantar diskusi kita hari ini adalah terkait dengan perspektif di sosial. Saya kira salah satu perspektif sosial tadi saya sampaikan terkait dengan pemenuhan kebutuhan gizi. Yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada kawan-kawan kita yang mungkin hanya makan protein hewani dalam jumlah yang sangat terbatas di sepanjang tahun. Waktunya makan daging adalah pada waktu kurban. Dalam hal lain saya kira yang perlu kita lihat, ini saya sedikit agak ke teknis, kebetulan di dalam penyusunan pedoman bagaimana menyembelih hewan kurban yang dikeluarkan Kementerian Pertanian, kami atau Makassar ya waktu itu menjadi salah satu tempat mencari data bagaimana menyusun SOP atau tata cara penyembelihan kurban yang kira-kira dalam aspek sosial terutama tidak mengganggu teman-teman kita yang ada di sekitar masjid. Salah satu keluhan yang banyak muncul di masjid dan sekitar masjid setelah Idul Kurban adalah bau yang muncul dari bekas pemotongan kurban. Yang kedua adalah sumur-sumur teman-teman yang tinggal di daerah dekat masjid yang biasanya masih menerima dampak sampai sebulan setelah kurban. Di dalam pedoman ada beberapa hal yang diatur. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana menyiapkan sarana prasarana kurban sebelum pelaksanaan kurban dilaksanakan. Tentunya yang harus kita jaga adalah bagaimana supaya yang pertama dampak lingkungan yang tentunya nanti pada akhirnya berdampak pada sosial ya itu tidak terjadi di masjid setelah penyembelihan kurban. Yang pertama adalah yang ada dalam pedoman itu adalah bahwa aliran darah yang dihasilkan itu sedapat mungkin ditampung dan dipindahkan ke tempat lain ya, dan yang diolah atau dibersihkan kemudian adalah sisa-sisa yang ada ya. Dan oleh karena itu banyak contoh saya kira di Makassar yang telah membuat semacam septic tank khusus untuk kurban, karena saya kira di masjid kita di Makassar rata-rata pemotongan kita di atas 5 ekor. Ya, dengan septic tank yang ada saya kira bisa mengatasi limbah darah dan nanti ada limbah cucian serta limbah dari isi saluran pencernaan yang akhirnya dibuang ke lingkungan. Itu yang pertama saya kira, bagaimana mengatasi masalah bau dan ini tentunya adalah menjadi pelajaran kita bersama bahwa ibadah yang kita lakukan pada akhirnya tidak berdampak ke lingkungan sosial kita di sekitar masjid. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan karena kebetulan saya dari keahlian saya pada dasarnya Bapak Ibu sekalian adalah keahlian pada bagaimana menyiapkan daging yang sehat dan baik.
Perlu kami sampaikan bahwa pada dasarnya daging sapi atau hampir semua daging hewan darat yang dikonsumsi, yang tentunya sebelum dikonsumsi adalah disembelih, tentunya punya sifat-sifat yang peruntukannya jelas. Cara memasak kita berbeda-beda. Yang umum adalah tentunya menggunakan air dan dipanasi, ya. Tapi banyak di luar sana yang tidak menggunakan air, tapi tentunya ini harus berbeda dan tentunya yang sangat menentukan pada akhirnya adalah kualitas daging. Dan saya ingin mengatakan bahwa daging kurban kita punya kualitas yang tidak sama dari masjid ke masjid. Hal yang paling sering kita lupakan adalah bahwa untuk menghasilkan daging terbaik dari seekor sapi adalah bahwa dia harus istirahat sebelum disembelih. Apa yang terjadi di penyiapan hewan kurban kita, banyak di antara sapi-sapi kurban sampai menjelang disembelih pun masih menjadi mainan anak-anak kita di masjid. Dan ini menghabiskan energi yang besar di ternak, dan biasanya setelah disembelih dagingnya itu tidak akan merah, dia akan menjadi coklat atau kelihatan tidak mengkilap, dia buram warnanya. Pada dasarnya warna daging seperti itu menurut ilmu daging itu adalah kurang baik, ya. Untungnya di kita adalah pengolahan daging kita adalah dengan dimasak. Karena dimasak tentunya hal-hal seperti itu tidak menjadi masalah. Tapi seandainya itu adalah untuk diperuntukkan untuk menjadi masakan singkat, mungkin dibakar, disate dan sebagainya, itu akan menjadi sedikit menghilangkan cita rasa yang baik dari daging. Nah, oleh karena itu di pedoman pemotongan hewan kurban itu salah satu yang diatur adalah bagaimana menyiapkan hewan-hewan yang akan dikurbankan untuk mendapatkan perlakuan yang baik, paling tidak 5-6 jam sebelum disembelih, ya. Dan saya kira banyak pilihan yang kita siapkan, banyak sapi yang masuk menjelang penyembelihan, tapi itu sudah istirahat di luar, sehingga tidak ada lagi anak-anak kita yang main-main dengan sapi, yang sengaja mengejar sapi dan sebagainya. Yang terakhir saya kira adalah terkait dengan ini juga termasuk masalah sosial, adalah bagaimana kita mendistribusikan daging kurban yang karena umur daging kita Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya daging sapi itu bisa tahan sampai di atas 12 jam dengan perlakuan kebersihan yang baik. Tetapi karena kita di dalam pelaksanaan ya hewan kurban ini pada dasarnya harus dikerjakan secara profesional, tetapi kan tenaga profesional kita sangat terbatas. Dan yang banyak terjadi adalah cemaran-cemaran mikroba yang terjadi sepanjang pengerjaan, dan itu membuat daging menjadi cepat rusak. Salah satu hal juga yang menjadi perhatian di pembinaan pemotongan hewan kurban adalah pada sisi penggunaan atau distribusi menggunakan kantong plastik. Ini juga yang menjadi perhatian kita, karena penggunaan kantong plastik berwarna buram, terutama yang dari warna hitam, umumnya adalah plastik daur ulang yang tingkat bahaya monomer plastiknya cukup tinggi. Dan saya kira ini menjadi banyak perhatian juga dari teman-teman ahli kesehatan di 2-3 tahun terakhir. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang kami bisa sampaikan. Tentunya ini jauh dari ekspektasi Bapak Ibu sekalian saya kira, dan itulah yang kami sampaikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.